bicara budaya diartikan secara konvensional, sempit, nggak keren gitu ya. Karena budaya itu adalah satu proses mental. Kalau budaya itu dia sebagai potensi, apa dia emang sebagai perilaku aja? Oke, good morning pagi-pagi. Pepatah Thailand mengatakan, Thai kap tadang kap kap, Thai kap sadang kap kap. Yang artinya, orang baik akan ketemu dengan orang baik. Orang bijaksana akan ketemu dengan orang bijaksana. Orang pintar akan selalu berkomunikasi dengan orang pintar. Orang cerdas selalu menciptakan komunikasi dengan orang cerdas. Betul tidak? Burung elang itu temannya selalu burung elang. Karena saya belum pernah lihat burung elang itu berteman sama undi-undi. Nah, salah satu tamu yang luar biasa, yang kita sudah tahu persis karyanya luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat inspiratif buat kita semuanya. Tepuk tangan buat Tu Haji Mantra. Oh, luar biasa. Hari ini Tu Haji semua niki bisa hadir. Aduh. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau selama kurang lebih 5-10 menit. Dan tentunya menjadi kebanggaan buat Itiang, buat teman-teman juga yang akhirnya mengundang beliau dari 2 bulan yang lalu. Oke, dengan kesibukan beliau, karena Tiang lihat beliau sangat aktif mungkin ke masyarakat, tentunya menjadi kesibukan beliau yang luar biasa ini menyebabkan memang agak tertundanya meriki. Pak Haji, kita tahu Pak Haji ini kan memang hobinya adalah bersekolah. Mungkin lagi ampun menyelesaikan studinya tapi tadi udah S3-nya udah. Woi, tepuk tangan dong. Beliau sudah S3 nih mungkin. Beliau ini adalah penggemar sepeda. Jadi setiap sore yang lihat mengayuh sepedanya kurang lebih 10-15 kilo bolak-balik itu luar biasa. Jadi bersama istri tercinta mengayuh sepedanya luar biasa. Saking senengnya naik sepeda, saking hobinya naik sepeda, yang sempat ke tempatnya beliau. Koleksi batu akiknya luar biasa. Luar biasa. Dan beliau ini berjiwa muda. Karena yang setahun yang lalu Tuh Haji masih ingat ketika kita di Nusa Dua, beliau paling depan jengkrak-jengkrak nonton Dewa 19. Jiwa mudanya keren sekali. Oh, dan beliau saat ini kita tahu bahwasanya apa yang sudah ada di Denpasar saat ini adalah peninggalan beliau. Apa yang diciptakan salah satu yang suka sekali adalah Alayan. DNA. Itu adalah tempat anak-anak muda berkumpul sekarang. Betul. Tempat orang berkarya. Jadi orang-orang ya termasuk orang di luar Denpasar pun menginginkan bisa tampil. Betul. Jadi bisa sedikit dijelaskan kenapa akhirnya muncul Ayala itu? Makasih banyak lagi Puji ya. Betul. Jadi ya kesempatan yang baik ini ya kesempatan saya juga untuk lebih mengungkapkan ya sebetulnya. Jadi Dharma Negara Alaya Creative Hub itu ya kita peruntukkan itu untuk generasi muda kita menerus generasi muda kita ke depan. Karena begini, konsep kita kan memang konsep berwawasan budaya ya. Tapi sayangnya orang-orang itu kadang-kadang kalau kita bicara budaya diartikan secara konvensional, sempit, nggak ngetren gitu ya. Terus habis itu kadang-kadang dikaitkan banyak mengaitkan ke keyakinan atau apa. Itu kan betulnya bagian-bagian aja. Tapi sebetulnya yang kita bangun di Kota Denpasar dengan Denpasar Kreatif itu ya konsepnya budaya itu adalah suatu proses mental. Apa pikirannya seperti apa, perasaannya seperti apa, tindakannya seperti apa. Dan memang proses mental ini akan berakar kepada kreativitas. Jadi gimana anak-anak muda ini kita berusaha supaya mereka itu bisa berproses, berekspresi, menimbulkan satu genuine creativity atau kreativitas murni atau kerennya kalau kita sebut pamataksu ya adalah luar biasa ini. Karena bukannya apa-apa, karena kalau kita lihat sekarang ya kalau itu dia mampu untuk menerjemahkan konsep itu ya saya ingin generasi saya setelah saya di Z sama milenial ini dia memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Saya tanya sekarang nih sama Beli Puja. Siap, iya saja. Beli Puja, kalau pendapat Beli Puja itu, kalau budaya itu dia sebagai potensi, apa dia emang sebagai hanya perilaku aja? Kalau saya yang dulu mungkin perilaku, sekarang akhirnya menjadi potensi loh. Setuju ya potensi ya? Setuju. Betul. Jadi kalau kita bicara masalah budaya, kita harus bicara masalah kita punya aset. Betul sekali. Aset kita apa? Budaya kita. Betul sekali Haji. Karena orang Bali asetnya apa?
Ya budaya kita. Betul. Oke, kalau daerah Kalimantan, Papua segala macam asetnya apa? Ya ada tambang, ada apa namanya? Ada batu bara, ada minyak dan segala macam aset. Tapi aset kita tuh intellectual capital. Jadi ada apa ya? Orang Bali itu punya satu kekuatan aset intelektual. Ya, salah satunya adalah culture capital, modal budaya itu. Setuju ya dengan pendapat kita? Setuju. Keren ya. Kalau orang kita ngomong beda ya. Makanya DNA itu ya, kita memberikan pemahaman kepada anak-anak muda kita untuk ke depannya ya. Ingat ya, kita punya aset yang betul-betul harus kita jaga sekarang. Ya, itu aset datang dari otak kita. Ya, kita proses, kita lahirkan. Kita bawa ke perasaan, ya, kita bertindak. Ya. Contoh satu hal. Contohnya ya, yang kita kan harus pelajari nih, panjang nih, pelajarannya kan panjang nih, observasinya kan panjang segala macamnya. Kenapa di Bali itu dulu dicetuskan dengan pariwisata budaya tuh, mantan, ya. Terus kenapa tuh ada LPD? Kenapa tuh ada istilahnya ekonomi kreatif segala macam? Ya. Kenapa? Itu bersumber dari mana? Bersumber dari intelektualitas, bersumber dari budaya. Nah, terus akhirnya pariwisata budaya kenapa bisa menempatkan posisi di dalam ranking destinasi the best destination in the world? Ya, bisa nomor 1 dia membawa. Ya itu pariwisata budaya kita kan nomor 1 ya segala macam. Apa bedanya dengan istilahnya potensi yang dimiliki Amerika, potensi yang dimiliki negara-negara Eropa, teknologi, kapitalis, yang rankingnya ranking 1 pertumbuhannya, apa bedanya? Sama aja kalau dia masalah kapitalis, kalau kita masalah pariwisata budaya. Sama derajatnya tuh, nggak ada bedanya. Jadi budaya itu bentuk harga diri tuh taksu namanya. Woi, keren banget. Wow, jadi konsep brilian luar biasa sekali. Jadi tidak hanya membangun gedung kemudian tidak tanpa pemikiran ya, jadi konsep berpikir yang luar biasa sehingga terciptalah DNA nih. Ya. DNA itu sebetulnya produk yang paling akhir yang kita ciptakan ya. Jadi untuk tempat di sana bagaimana istilahnya menciptakan satu ekosistem di sana, gimana startup anak-anak muda ini berproses, bisa berkolaborasi dia ya, menimbulkan satu proses kreativitas di sana. Yang sebelumnya ini kan program-programnya ada school entrepreneurship. Gimana caranya memasukkan unsur kewirausahaan itu di sekolah, ada festival dulu. Kalau masih SMA dulu di mana dipegang oleh kota kan itu. Habis itu ada wirausaha muda, betul. Wirausaha muda yang kita sekolahkan ke Renal Kasali dulu. Itu ada yang dari Satpam sekarang jadi bos properti. Kemarin baru ketemu reuni. Oh, main tuh ya itu. Ya terus karena kita lihat sekarang universitas-universitas yang ada di Bali ini ya, anak-anak mahasiswanya dia punya inkubasi atau inkubator yang sangat minimal, yang kecil. Dan kita juga di Denpasar punya Friendship City, ya, artinya kita buat kerjasama dengan kota-kota di luar negeri, kayak di Perth, di Musselby, terus ada di London juga, terus ada di Korea juga, ya. Kita lihat kreatif hub-nya dia seperti apa, ya. Habis itu kita masuk ke Organization World Heritage City, di mana organisasi-organisasi kota-kota heritage di seluruh dunia ini bersatu. Bagaimana dia membangun pemudanya dengan tingkat kreativitasnya dia yang tinggi ya. Ya akhirnya kita membuka channel seperti itu. Ya kita membuat satu wadah DNA ini, gimana DNA ini bisa untuk memberikan aspirasi ya, kontribusi dan juga mengangkat, memikirkan, melahirkan anak-anak kreatif untuk generasi Bali dan khususnya Denpasar ke depan. Biar dia lebih baik daripada kita nanti. Bagaimana cocok tidak sebagai calon rakyat? Yang kini DPR marah yang belum nggak burung elang itu luar biasa. Selalu jadi pengalaman beliau kemudian juga menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ada apa dengan konsep yang memang sudah tertata betul. Jadi akhirnya menciptakan karya-karya luar biasa. Memang dari pemimpinan beliau sebelumnya waktu di Denpasar memang peningkatan dari hal-hal yang terjadi, perubahan jadi di Denpasar luar biasa. Ya banyak sudah berubah, termasuk juga Buja, ini kita pertegas dulu ya, satu ada hal nih, karena ini juga menyangkut masalah bukan aja DPD ya, DPR segala macam itu ya. Karena kan begini istilahnya. Tadi setuju gak kira-kira kalau budaya itu sebagai potensi, setuju gak? Setuju. Kita mengenal istilahnya budaya itu sebagai modal, sebagai aset loh. Betul. Ya.
Kalau modal dan aset ini akan habis atau hilang, ya anggap umpama kalau tambang kita lama-lama semakin habis, semakin hilang, berubah ke potensi yang lainnya, apa bisa kita hidup di sana nggak? Betul, tidak bisa, Doji. Nah, jadi kalau kita memang menghargai budaya itu sebagai modal, sebagai aset, siapapun yang tinggal di Bali, siapapun yang mencari penghidupan di Bali, ya, siapapun yang berlindung di Bali, ya kita sama-sama untuk menjaga dan mengamankan potensi modal budaya ini sebagai tingkat kemakmuran dan kebahagiaan kita. Jadi nggak perlu banyak konflik. Luar biasa. Permasalahannya satu, di Indonesia ini ya, saya belum tahu secara percis karena saya belum pernah masuk. Kalau sekarang ini kan ada penghargaan nih ya dari pemerintah, apa peraturan pemerintah atau apa saya nggak tahu. Jadi yang diakui mendapatkan perhatian khusus itu kan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang berwujud, yang material. Betul. Oh, dihargai banget dia. Betul. Tapi saya belum melihat ya sumber daya alam yang tidak berwujud, intangible asset ini dihargai setara. Ya kan? Sedangkan budaya itu masuk di dalam wilayah aset, intangible asset yang tidak berwujud, ya. Nah, ini kan terjadi ketimpangan, ya. Nah, ini menjadi satu perjuangan kita bersama di Bali, ya. Apapun warna partainya, siapapun anggota DPD-nya, siapapun pemimpinnya, ya. Kita punya potensi loh ini, culture capital, modal budaya ini. Ayolah kita berjuang bersama-sama. Jadi untuk mendapatkan. Dan ini bukan hanya Bali. Kalau saya lihat sekarang ya, Sandiaga Uno bicara sama saya, di satu, bukan sama saya, di satu media bicara bahwa devisa pariwisata ya sebesar 20 miliar dolar US berasal dari devisa pariwisata untuk menyumbang pendapatan negara terbesar kedua setelah migas dan lain-lain. Berarti pariwisata ini menyumbangkan kepada pendapatan negara hampir kira-kira 300 triliun lebih. 50%-nya itu berasal dari Bali. Wow. Berarti kan di sini ada potensi yang memang berasal dari modal budaya yang menjadi intellectual capital. Dan mungkin bukan Bali aja, di sini juga ada Jogja, di sini juga ada Toraja, ya, di sini juga ada Padang, yang mungkin sama potensinya berasal dari sumber daya culture capital, modal budaya itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin budaya, masih kolot kayak dulu kita hubung-hubungkan dengan apa istilahnya, ya apalah keyakinan lah, ada konsekuensinya, ya itu bagian-bagian, ya. Tapi yang lainnya, budaya ini sebagai suatu potensi, ya, sebagai satu konsep untuk kita menelurkan satu ide, gagasan, dan bisa beradaptasi. Ya, umpama kalau sekarang zamannya digitalisasi, boleh kok beradaptasi, kenapa enggak? Ya, itu mampu untuk memberikan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bagi kita. Itu potensi, itu yang kita harus perjuangkan bersama. Lengkap sudah beliau. Luar biasa. Dan kebetulan saat ini beliau maju ke DPD dengan nomor berapa, Roji? 5. Nomor 5. Sakti nih, Pancasila juga di sini. Betul. Sebagai orang cerdas tentunya pasti akan tahu kita memilih siapa. Luar biasa, Tuh Ajis. Tuh Haji, ini dengan pengalaman Tuh Haji luar biasa, kemudian dengan konsep yang tadi sudah dibicarakan luar biasa, memang sepertinya beliau pantas untuk duduk di situ. Kemudian Tuh Haji, seandainya gitu Haji, ini kan lagi sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 6, berarti sekitar lagi 8 hari lagi. 8 hari ya? 8 hari lagi, betul. 14 September, 14 Februari. Kita sudah harus menentukan sikap kita, siapakah yang pantas untuk duduk di DPD. Dan beliau adalah salah satu calon yang memberikan kita ruang bisa berpikir lebih sehat. Beliau nomor 5. Mari kita dukung beliau untuk bisa menduduki jabatan itu. Karena dari apa yang dipaparkan kita sudah jelas. Oh, Bali akan dibawa kemana, Tuh Haji? Seandainya Tuh Haji duduk di situ, yang paling pertama akan Tuh Haji lakukan nanti? Adaptasi dengan orang-orang di DPD karena saya belum pernah ya. Adaptasi dan kita cari istilahnya seperti tadi lah.
Istilahnya kalau ya mungkin kalau sapi kan nggak mungkin dia bergaul dengan macan ya. Betul. Ya, dengan sapi juga ya. Kalau macan dengan macan juga. Ya mungkin kita cari channel juga yang memang searah dalam konsep model budaya itu. Saya lihat banyak kok yang berbicara tentang masyarakat adat Sumatera Utara dan segala macam. Kita samakan persepsi di sana ya. Atau artinya begini, kayak tagline kita ini aja. Jadi kerja kita Bali lebih baik. Jadi kenapa juga saya ini mengambil posisi di di DPD ini. Saya anggap saya ada satu bagian di netralitas. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh semua warna partai menjadi satu kesatuan dan kepentingan kita bersama dan sustainability about the Balinese development ke depannya ya, untuk Bali, pembangunan Bali ke depannya kan itu, dan juga pembangunan memperkaya nilai wawasan istilahnya budaya Nusantara. Karena pengertian kita dulu kalau kita pahami bahwa apa sih yang namanya budaya Indonesia atau budaya Nusantara itu apa? Itu adalah puncak-puncak budaya-budaya yang ada di daerah. Ya, kebinekaan, puncak-puncak kebinekaan itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya di sini ya, jadi kita berbicara ini adalah satu sumbangsih konsep yang kita bisa kita bisa telurkan, kita bisa ungkapkan ya, opini ini ya. Ya kalau sendiri ya mungkin pasti kita nggak bisa. Kalau itu hanya bisa 1 kali atau 2 tahun, 3 tahun mungkin juga tidak bisa karena memahami itu banyak. Makanya kita harus bekerja secara kolektif. Makanya istilahnya segala sesuatu perbedaan dan perdebatan tanpa kita tahu potensi yang sebenarnya yang ada di Bali atau di Indonesia, ini akan menjadi ya pertengkaran di antara kita aja. Betul. Tapi kalau kita tahu potensi kita masing-masing ya, kita memperkuat kebinekaan kita ya, dan kita mampu untuk menjaga dan juga mengamankan dan menjadikan itu keunggulan yang komparatif dan kompetitif sekarang zaman kapitalis ini, why not? Kita berjuang bersama. Keren sekali. Wow. Aduhnya agak keren banget aja. Wow. Luar biasa. Memang kayak begitu. Ya, mantap nih Ki. Oke. Mana pujang lah taksuknya masa ngomong bakti itu kan. Luar biasa, kita ngobrol dengan beliau beberapa menit saja, terkupas habis apa yang menjadi keinginan beliau. Kemudian apa yang menjadi tolak ukur sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa di pasar sebelumnya. Kemudian tentunya setelah beliau mungkin duduk di DPD Astungkara, beliau akan bisa memikirkan Bali jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Dan tentunya menjadi harapan kita semuanya, Bali bisa berubah dengan pemimpin yang luar biasa, Tuh Haji. Nah, Tuh Haji ya, satu lagi nih Tuh Haji. Ya. Adakah yang ingin Tuh Haji rubah nih ketika misalnya duduk di DPD? Adakah yang perlu dirubah dan sehingga nanti di Bali niki bisa menjadi lebih baik Tuh Haji? Kalau saya rasa sesuatu yang abadi itu perubahan ya mungkin ya. Jadi kalau kita lihat juga, kalau kita lihat satu mekanisme evolusi industri, kita lihat ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Sekarang 5.0 menuju AI, Artificial Intelligence. Jadi sesuatu itu memang harus berubah ya. Tapi paling tidak perubahan itu harus disesuaikan dengan konsepsional potensi yang memang kita miliki. Kita ada kemampuan untuk merevitalisasi, artinya kita segarkan nilai-nilai yang memang harus kita adaptasikan. Ya gimana kita menggabungkan, mengkolaborasi atau menginteraksi seperti itu ya kita bisa jalankan. Kenapa enggak? Dan itu sudah dijalankan sama orang Bali dari dulu contohnya. Jadi kalau kebudayaan itu sekali lagi ya. Jadi kalau kebudayaan itu, kalau kita menganggap satu hal yang istilahnya yang kuno lah, yang perang antara, wah ini masalah keyakinan lah segala macam, ini akan menjadi stagnan deh. Kembali kepada sejak stagnan dan cenderung akan menjadi satu ketidakpahaman dan konflik mungkin ya. Tapi kalau kebudayaan ini kita pandang sesuatu yang menimbulkan suatu pengetahuan dan adaptasi ya, dan mampu menampung aspirasi masyarakat modern dan juga istilahnya itu bisa menampung aspirasi masyarakat global ya, itu akan kita mengalami suatu perubahan-perubahan bentuk mungkin ya, tapi kan nilai-nilai budaya atau prinsip-prinsip potensinya itu tidak akan berubah soulnya. Itulah yang terjadi di kebudayaan Bali. Contoh umpama sekarang ya, apakah kita lebih pintar daripada seniman dan budayawan kita lebih dahulu, leluhur kita ya? Coba saya tanya sama
Hai Puja sekarang nih istilahnya. Kalau pintu Bali itu ada ukiran apa aja sih sebenarnya di sana? Wih, Ya, bunga, bunga ya, binatang, binatang, kehidupan manusia. kehidupan manusia ya. Betul. Betul, Ji. Betul, kenapa enggak? Ukiran bunga itu datangnya dari mana? Dari Bali maksudnya. Dari Bali. Bukan dari patra Cina atau patra Mesir, itu enggak ada ya? Enggak ya. Nah, kan kita baru tahu semua kan. Pintu Bali itu ada patra Cinanya, bunga-bunganya kecil. Ada lambang kayak apa namanya itu Versace patra Mesir. Oh iya betul ya. Oh iya. Hey, Oh iya. patra Walanda tuh ada kayak merak-merak kayak segala macam. Terus sakti anak Bali itu maksudnya. Oh, dia bisa mengkolaborasikan, menginteraksikan ya, ukiran-ukiran Balinya gitu dia gabungkan ke sana. Jadi pintu Bali jadi satu kasanah intelektual. Wah, betul. Oh, wow. Iya kan? Luar biasa dikit aja. Makanya kita ya jadi orang Bali harus bangga. Karena kebudayaan di Bali ini kita lihat ini sebagai pengetahuan. Dan bisa menjadi harga diri itu. Karena kenapa istilahnya? Zaman 1.0, zaman pertanian. Orang Bali punya sistem subak. Betul. Berarti kan pengetahuan tuh. Betul. Dia punya harga diri ya. Iya. Mama sekarang istilah zaman industrialisasi ya. Oke, masalah pariwisata. Ada pariwisata budaya. The best destination di dunia. Betul. Apa bedanya sama the best teknologi di Amerika? Mau apa ya the best? Apalagi itu istilahnya apa bedanya? Sama kan? Betul ya. Patut duapnya nih. Betul. Kita sama-sama mendapat penghargaan tuh ya. Peradabannya sama ini. Ya kan? Betul. Coba kita nggak ngerti aja. Iya betul ya. Ya kan? Kan nggak ada bedanya. Gimana istilahnya ada pembangunan, pemerataan pembangunan dan segala macam. Bagaimana mendekatkan sistem kapitalis atau monetary di desa-desa segala macam. Nak Bali waktu itu buat LPD. Yes. Apanya yang salah sama orang Bali? Dan kedudukannya di internasional dalam jurnal internasional disamakan dengan kedudukan Grameen Bank yang ada di Bangladesh. Tapi Grameen Bank kan punyanya pribadi dia. Betul. Tapi kalau LPD kan punyanya kolektivitas desa adat. Betul. Iya kan? Terus adanya konsep Tri Tekaranu yang dibawa ke MIT dan Tsinghua yang di Cina. Itu menjadi satu konsep pembangunan yang berkelanjutan yang berdasarkan atas pertumbuhan dan juga kebahagiaan, prosperity dan happiness. Itu juga konsepnya orang Bali. Gila, enggak itu budaya Bali itu peradabannya tinggi banget kan istilahnya. Betul. Apa enggak proses mental tuh? Wow. Ini ada 17 tahun ya tuh. Di TPD mungkin ada 17 tahun. Ada 17 ya? 17 ya? 17 ya? Ya. Ada 17 calon. Anda bisa memilih siapa yang terbaik. Tentunya untuk Bali jauh lebih baik. Dan kita sebagai masyarakat sadar betul bahwasanya kita perlu perubahan. Kita perlu pemimpin yang mampu mengajak kita untuk bisa berpikir lebih kreatif. Untuk mendorong kita untuk bisa lebih maju lagi ke depannya. Seperti katakan beliau, kita sejajar dengan yang lainnya, dengan negara yang lainnya. Cuman mungkin kita dianggap, mungkin budaya kita masih dianggap, tapi Doji sumber masih adalah nomor 2 kan, betul? Ya artinya belum diakui sebagai istilahnya penyetaraannya dengan sumber daya alam yang lain nih. Materi. Betul, materi. Ya karena kita non materi kan. Betul. Semoga dengan akhirnya beliau duduk di DPD, budaya menjadi ruang untuk bangsa Indonesia dipikirkan lebih lebih khusus lagi, sehingga kita tidak menjadi yang di nomor 2 lagi itu aja ya. Tetapi disamakan. Luar biasa, hari ini saya ngobrol beberapa menit saja dengan beliau, sudah mencerahkan cara berpikir saya. Memang kalau nak ngomong beda Kan dua gitu. Beda ya Bang Doji. Oke. Ya, dua kan punya kali pisau. Luar biasa, hari ini saya kedatangan tamu luar biasa. Semoga menginspirasi kita semuanya. Dan tentunya apa yang sudah dikatakan beliau tepat adanya. Dan kita tunggu tanggal 14 nanti untuk datang ke TPS dan memilih apa yang menjadi keinginan Anda. Kemudian apa yang menjadi tujuan Anda sebagai harapan untuk bisa Bali jauh lebih baik. Thank you, sukses semua. Pak Ji, Rajo Ji, luar biasa hari ini.
Semoga sukses Tuh Haji, berhasil Setelah menjadi yang semua, terbaik ya. ini. Yes. Putra Bari luar biasa. Coba aja ini. Dua kaki Tuh Haji.